Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Z. Haryanto SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Pertama-tama, izinkan kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi sedikit materi yang telah kami pelajari bersama. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang pastinya sudah sering kita dengar, tetapi mungkin masih ada yang bingung atau penasaran dengan materi tersebut. Materi tersebut adalah apa sih sebenarnya sumber hukum itu? Apa saja macam-macam sumber hukum dan bagaimana penggolongan serta klasifikasi hukum itu dibedakan. Kami sudah mencoba menyusun materi ini dari berbagai referensi dan hasil diskusi kelompok. Harapan kami, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Kami dari kelas 2C, Prodi Hukum Tata Negara, dengan saya sendiri Susilawati, dengan nomor induk mahasiswa 106240040, dan rekan saya Dan saya Sunarti dengan nomor induk mahasiswa 106240091. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mulai pemaparan materi yang pertama. Materi yang pertama, arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, di mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Menurut Profesor Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenal Hukum, hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti sebagai asas hukum, sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Prancis dan juga Romawi. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa dan juga masyarakat. Selanjutnya sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya. Selanjutnya sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Pendapat berbagai pakar hukum mengenai macam-macam sumber hukum Sudikno menyebutkan, yang pertama, Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Pendapat pakar hukum Van Alverdo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum membedakan 4 macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti historis. Yang kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Sumber hukum dalam arti filosofis. Dan sumber hukum dalam arti formil. Pendapat pakar hukum Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi 2 kelompok. Yang pertama sumber hukum normal dan yang kedua sumber hukum abnormal. Selanjutnya menurut TAP MPRS nomor
20 Romawi garing MPRS garing 1966 menggunakan istilah sumber tertib hukumnya itu yang pertama Pancasila, kedua Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang ketiga Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang keempat Undang-Undang Dasar, yang kelima Surat Perintah 11 Maret 1966. Selanjutnya sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Sumber hukum itu dapat dibagikan dalam pertama, sumber hukum filosofis ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi way of life yang dianut di suatu negara, misalnya negara blok barat seperti Amerika, Inggris dan Belanda, Jerman Barat, Prancis dan Belgia. Sumber hukumnya liberalisme dan individu. Di negara tirai besi dulu dan tirai bambu Uni Soviet, RRC, Cekoslowakia ialah komunisme, historis materialisme yang diterapkan dengan paham Leninisme, Maoisme, Titoisme. Di negara kita sendiri, Republik Indonesia, sumber filosofi ideologinya adalah Pancasila. Selanjutnya sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan juga sumber hukum material. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, misalnya KUH pidana dari segi materialnya ialah mengatur tentang pidana umum, kejahatan dan pelanggaran. Berikutnya KUH Perdata dari segi materialnya mengatur tentang masalah orang sebagai subjek hukum, barang sebagai objek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian dan kadaluarsa. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dilihat dari segi yuridis. Dalam arti formal itu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazim terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sunarti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoretis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama, berdasarkan sumbernya. Sumber hukum dapat dibagi dalam hukum undang-undang, hukum traktat, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum jurisprudensi dan hukum ilmu. Selanjutnya, berdasarkan daerah kekuasaannya dibedakan antara hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Berdasarkan hukum kekuatan berlakunya, hukum dapat dibagi dalam hukum paksa, hukum dan hukum tambahan. Selanjutnya, berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu hukum publik dan hukum privat. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya, hukum dapat dibagi dalam hukum material dan hukum formil. Selanjutnya, hukum berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya, hukum berdasarkan wujudnya dapat dibagi dalam hukum objektif dan hukum subjektif. Selanjutnya, hukum berdasarkan waktu berlakunya dapat dibagi dalam ius constitutum, ius constituendum, dan hukum asasi atau hukum alam. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan tentang pengertian sumber hukum, macam-macam sumber hukum, dan penggolongan serta klasifikasi hukum. Semoga apa yang kami paparkan tadi bisa sedikit menambah
pemahaman kita semua tentang dasar-dasar penting dalam ilmu hukum. Kami sadar pastinya masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Jika ada kesalahan baik dari kata-kata ataupun penyampaian dari kami, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Zeta Haryanto SHMK dan juga teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.